Abdurrahim Al-Maghribi. Abdurrahim Al-Maghribi yang kita kenal dengan Syekh Maghribi dari Maroko. Hitam gede orangnya, gede tinggi. Ngapain dia? Bagian ruqyah. Makanya setan-setan semuanya diruqyah sama dia. Makanya pada saat Sunan Kalijaga mainin wayang, Sunan Kalijaga bikin orang yang raja takut, dewa takut, setan takut, semua takut. Dibikin nama divisualkan oleh Sunan Kalijaga dengan bentuk semar. Semua takut. Dewa takut, raja takut, semua takut sama semar. Makanya itu gambaran dari Abdurrahim Al-Maghribi. Ini dakwah mereka sukses. Makanya khudil afwa, maafkan mereka, terima kaummu apa adanya. Lah kan orang beda-beda lagunya. Kadang di kampung Blamari beda sama di kampung Blasono. Ustadz kampung Blasono jangan bawa yang Blasono, bawa yang di sini. Ya kita Warisongo datang dari Azerbaijan, datang dari Maroko, datang dari Palestina, datang ke Nusantara, ngikut sama orang kampung di sini. Nggak lantas orang kampung ini dibawa kayak Palestina, nggak lantas orang kampung di sini dibawa kayak orang Maroko, enggak. Ikut terima kaummu apa adanya. Lah dia ngikutin. Makanya mana budaya yang dirusak oleh Wali Songo? Nggak ada. Orang dulu senang ngumpul, yang ngumpul sama aja ada ngumpul. Orang dulu senang yang namanya bakar kemenyan, dibiarin ada sama Wali Songo, bakar bukur. Enggak ada yang dirusak. Tetap budaya masih ada. Kenapa? Karena mereka terima kaum apa adanya. Yang kedua, maklumi kaum. Maklum, orang itu pinternya nggak sama. Bodohnya juga nggak sama, pengalamannya nggak sama. Karena orang pinternya kagak sama, maka lagunya juga kagak sama. Daerahnya nggak sama, maka budayanya nggak sama. Makanya ayat yang kedua, kalimat yang kedua, wa'mur bil urfi. Bukan wa'mur bil khair, tapi wa'mur bil urfi. Al-urf itu merupakan kebiasaan baik yang dilakukan oleh kaum. Perintahkan mereka terhadap kebiasaan baik yang sudah dia lakukan. Yang namanya merintah Pak sama orang yang tahu. Lah kan nyuruh sama orang yang tahu, nyuruh sama orang yang kagak tahu mah keder. Coba dah. Coba lu ke pasar Pucung beli itu bocah nggak tahu pasar Pucung, nyampe ke Cisalak bisa. Nyuruh sama orang yang tahu. Wa'mur bil urfi, perintahkan terhadap hal yang mereka paham dan tahu. Kalau orang yang kagak tahu mah ud'u ila sabili rabbik, ajak. Kalau orang yang kagak tahu mah ajak nyok. Kalau orang yang tahu mah suruh. Makanya wa'mur bil urfi, perkara yang dianggap baik oleh kaum tersebut dan mereka sudah tahu, perintahkan. Yang udah biasa, mereka biasa kalau habis ada orang mati pada ngumpul, suruh ngumpul, jangan dilarang. Wa'mur bil urfi, suruh ngumpul. Cuman yang dulunya mah ngumpul kagak pugung, kagak ngapa-ngapain, lah ngumpulnya kemas sama tahlilan, dikemas sama baca Yasin, ngumpul juga kemasan beda. Pak, yang haram itu kalau botol bir isinya bir, haram nggak? Kalau botol bir isinya air putih haram apa halal? Nah ya itu. Kalau haram, nah kalau kita bawa plastik isinya bir, tapi diplastikin, haram apa? Ya itu. Jadi walaupun botolnya bir, kalau isinya air putih, ya kan gak masalah. Kemasan-kemasan budaya, tapi kalau isinya syariat Islam kan gak masalah. Daripada plastik bening isinya bir, plastiknya boleh isinya kagak, itu masalah. Lah bungkus sama mau apa? Kadang-kadang aja kongguan isinya rengginang. Oh, lebaran besok banyak penipuan itu.
Saya dibawain komban Pak, bertiga, monde, usah kata mantep banget ini. Kita ngopi, tak sibuk orang gila sama ketapang. Kata jamaah nih Bu Kiai. Boleh nggak? Ya boleh. Kan yang dimakan bukan kalengnya, isinya. Yang dipakai sama kita ini bukan bungkusnya, tapi isinya. Jadi ya, hal yang mereka tahu semuanya, yang mereka udah pernah kerjakan, itu yang disebut ma'ruf al-urf. Dari uruf itu, dari ma'ruf itu, maka orang itu bisa menjadi baik. Kuntum khairul umat takhrujuna linnas ta'muruna bil ma'ruf wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair, ngajak kepada kebaikan. Layat una ilal khair ini nggak bisa, orang kita ajak baik nggak bisa. Wayak muruna, suruh dulu yang ma'ruf, yang mereka tahu ngaji. Orang tahu kalau duduk di majelis masjid itu bagus aja, suruh aja duduk di masjid. Udah nyampe di masjid mau ngapain ya? Pokoknya ngaji, datang ngaji. Malam pagi subuh ngajian. Fajriyah, datang semuanya. Mau sampai di masjid, ngapain kan, namanya udah baik kok. Namanya mereka tahu duduk di masjid baik. Perkara antar dia dapat apa kagak punya masing-masing. Lah kan kagak semuanya ngerti segini. Ada yang tidur doang, ada yang nyender bari mangap. Itu mah biasa. Tapi ini kan perkara baik yang kita udah sama-sama tahu. Itu wa'mur bil urfi. Itu mereka begitu sukses, mereka mengislamkan Nusantara dari mulai Pulau Jawa sampai Sumatera, sampai Makassar, sampai ujung timur, semuanya Islam, sukses dengan 3 kalimat saja. Ini mereka hebat. Kemudian wa'arid anil jahilin, berpaling dari perbuatan bodoh, bukan orang bodoh. Perbuatan yang bodoh. Bodoh amat sama perbuatan yang bodoh gitu. Bukan berpaling dari orang bodoh. Kalau berpaling dari orang bodoh mah kiamat kurang 2 hari goblok terus dia. Orang yang pintar sama orang bodoh nggak diurusin. Lah kiamat kurang 2 hari masih bodoh juga dia. Tapi dengan perbuatan bodoh yang membuat orang pinter, yang membuat orang bodoh itu bukan karena kebodohannya, tapi gara-gara kelakuannya. Kelakuan orang pinter aja bisa bodoh. Kayak kita nih, kita mau kita kata pinter kagak, kita kata kagak pinter. Kita udah disuruh cuci tangan, walaupun kagak makan kok. Kalau saya dulu cuci tangan, makan, cuci tangan, tidur. Karena mah kita mau makan mau kagak cuci tangan suruh. Terus katanya kalau udah cuci tangan udah bersih kan, pakai masker. Biar apa? Biar nggak nular. Biar kalau lu batuk lu telan dewek. Orang-orang nggak dibagi. Nggak mau dia telan, masuk. Udah cuci tangan, udah pakai masker, jaraknya dijaga. Jaga jarak, takut lu bangkis. Udah dijaga jaraknya. Apa katanya? Tidak boleh berkerumun. Udah cuci tangan, udah pakai masker, udah berkerumun kagak boleh. Lah mau ngapain? Nah, coba. Ini orang kita kata orang pinter goblok. Orang goblok tapi orang pinter, makanya warid anil jahilin. Untuk ikut-ikutan sama urusan-urusan yang bersifat membodohi. Diam-diam aja udah. Segala karpet lah kita gulungin. Ya ini. Sembayang kudu bawa sejadah masing-masing. Udah bawa kita dari rumah. Pakai masker, cuci tangan. Karpet kita gulung. Lah ngapain suruh bawa sejadah? Naranya gue bangkit di sejadah kita. Jadi ribet udah karena makanya wa'arid anil jahilin,
kita pora-pora enggak ngurusin urusan orang yang membuat kita itu bodoh. Tong diurusin yang begitu, mantapin aja dia orang aja yang ngurusin. Kita mau ontong, yang penting makin tontongan bangkis aja. Orang-orang udah takut banget Pak, makin ada orang bangkis takut dia. Batuk, bengek, udah usah dah. Masak deh, kadang mah bisa bengek dikit diem di rumah, jalan mangsek. Udah diem aja di rumah daripada di swab. Iya, orang mah apa-apa swab. Orang berangkat naik gojek ke rumah sakit pulang peti ada begitu. Nah udah macam-macam aja. Ini 3 ini sukses Pak Wali Songo itu. Mengislamkan Nusantara. Jadi dakwah yang paripurna yang dilakukan oleh para Wali Songo itu dengan 3 kalimat. Yang pertama, khudir, afwa, maafkanlah. Jadi orang tuh jadi orang pemaaf. Orang punya salah sama kita biarin aja, tapi kita nggak ada salah sama dia, pemaaf aja. Makanya kalau kita mau tidur maafin orang semua, tetangga kita maafin semua, aman kita pulang bangun tidur. Orang punya salah sama kita, orang kesal sama kita, biarin aja, maafin. Kita mau tidur, ya Allah saya maafin orang-orang yang salah sama saya. Tetangga saya yang salah sama saya maafin. Selesai, besok nggak ada beban. Yang kedua, wa'mur maklumi orang. Jadi apa maklumin. Kemudian jangan bebankan mereka terhadap hal yang mereka nggak kuat. Ngomong sama mereka terhadap hal yang mereka paham. Udah gitu. Terus wa'mur bil urfi, suruh melakukan perbuatan baik yang mereka sudah paham. Kemudian wa'rid anil jahilin, masa bodoh dengan perbuatan bodoh, bukan dengan orang bodoh, tapi perbuatan bodoh. Mudah-mudahan 3 perkara ini kita bisa lakukan pelan-pelan. Kenapa? Karena suksesnya para ulama Wali Songo itu datang ke Nusantara mengislamkan kita dengan 3 perkara ini. Kalau kita bilang Wali Songo, kenapa? Katanya 9, padahal lebih dari 9. Lebih dari 9 banyak, cuman makanya ada yang bilang Wali Songo dalam kitab Hetsbook Panbonan itu dibilang waliun sana. Jadi penguasa yang dipuji. Waliun sana, wali sana, wali, orang Jawa bilang wali songo, wali 9. Makanya gambar 9. Itu kalau film-film begitu mah hoak itu. Film Wali Songo yang kala petir ditangkep, orang dicabukin ini pada galer, itu mah hoak itu. Iya, daripada kagak ada cerita diceritain. Jadi kayak dukun Wali Songo itu. Apa main ilmu itu kayak dukun jadinya. Hoak itu. Iya. Ada bukunya, katanya Wali Songo nggak ada karena nggak ada peninggalannya. Ada bukunya Hetsbook Panbonan. Di situ karya Sunan Bonang ada lagi namanya Keropak Farera. Itu ada Keropak Farera, ada Hetsbook Panbonan, ada Keropak Farera. Lah itu semuanya karya Wali Songo. Jadi jangan bilang nggak ada peninggalan, nggak ada bukunya. Kan ada yang bilang Wali Songo itu nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada buku, karena nggak ada kitabnya. Ya, bapak lu kagak ada, bapak lu nggak punya kitab. Jadi kalau ngomongin kitab begitu, jadi adanya orang itu, ulama itu gara-gara ada karangan kitabnya. Bukan karena peninggalan, bukan karena asar bekasnya, karena ada karangan kitabnya. Kayak Ibnu Hajar ada, karena ada karangannya. Ghazali ada, karena ada karangan kitabnya. Lah kalau diukur kayak begitu, engkong kita kok kagak ada, kan engkong kita nggak pernah ngarang kitab. Nah ini ukurannya begitu mah. Hanya mudah-mudahan Allah kasih rahmat buat kita semuanya. Ini dikit lagi besok pada puasa kali ya. Ya mudah puasa benar, sehat. Harap kita ontongan bengek, ontongan apa dah katakan. Jangan bangkis depan orang, kalau bangkis nyumput. Udah Allah kasih rahmat. Ini Al-Fajriyah. Terus tanaman orang tua yang nanti akan diteruskan sama generasi anak-anak kita semuanya. Wa ma'atamu khalifan lima madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan ya sedikit sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tentu dengan berbagai macam
yang dilakukan oleh para alim ulama. Mudah-mudahan kita semua dapat meneruskan dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan semangat dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Dipersilakan kepada seluruh jamaah sekalian hidangan atau sajian santapan pagi ala kadarnya dari DKM Masjid Al-Muhajirin menyediakan ala kadar untuk mengisi perut. Dipersilakan untuk dinikmati sambil kita mendengarkan pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus subuh gabungan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Majelis Subuh Gabungan Bapak Ustadz Nisar Salim, sekaligus penutup dengan doa. Dan dari saya sebagai pembawa acara pagi ini mohon dimaafkan bila ada kesalahan dan kehilapan dalam bertutur kata. Mudah-mudahan pagi ini kita semua mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Ustadz Ki Haji Robi Dongkal yang baru saja memberikan curahan ilmu kepada kita, Ustadz Abdurrahman SAG, pengurus Majelis Subuh Al-Fajriyah, bil khusus TKM Al-Muhajirin serta jajarannya TKM yang tergabung dalam Majelis Subuh Al-Fajriyah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita sama-sama mendapatkan curahan ilmu yang disampaikan oleh dua guru kita, Ustadz Abdurrahman serta Ki Haji Robi Dongkal. Mudah-mudahan senantiasa bisa merasuk ke dalam hati kita, kita realisasikan dalam perbuatan kita apa yang beliau sampaikan. Selanjutnya informasi tentang kegiatan Majelis Subuh Al-Fajriyah. Hari ini Ahad tertanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan 21 Maret 2021. Kita bersama-sama ada di Masjid Al-Muhajirin Kalimulia dengan pembicara Ustadz Ki Haji Robi Dongkal dan Ustadz Abdurrahman SAG, kemudian imam sholat subuh oleh Ustadz Modi Suwardi dan pembacaan sholawat dustur oleh Ustadz Muhammad Yakub. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa beliau disehatkan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan usianya, senantiasa bisa bersama-sama kita di Majelis Subuh Al-Fajriyah. Kemudian keadaan keuangan Majelis Subuh Al-Fajriyah, saldo tertanggal 14 Maret 2021 yaitu berjumlah Rp26.144.000 dan pemasukan hari ini infak dari jamaah subuh Rp867.000, kemudian iuran dari Masjid Al-Muhajirin Rp250.000, dan infak dari jamaah ketika kita berada di Masjid Ainur Rahmah kemarin Rp273.000, dan saldo atau pemasukan pada hari ini menjadi Rp1.390.000. Alhamdulillah. Kemudian pengeluaran hari ini yaitu Rp700.000 dan saldo akhirnya adalah Rp26.834.000. Sekali lagi saldo akhir Rp26.834.000. Laporan ini ditandatangani oleh Bendahara Majelis Subuh Al-Fajriyah Bapak Haji Sunarto dan Ketua Nisar Salim. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, walaupun hanya sedikit, insya Allah senantiasa menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan rezeki yang lebih besar lagi, dan Allah telah persiapkan limpahan pahala buat kita bersama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan suratul Fatihah untuk seluruh jamaah Majelis Subuh Al-Fajriyah, dan juga pembacaan suratul Fatihah khususnya kita doakan untuk almarhum Bapak Misbah
yang telah menginfakkan hartanya, yaitu ada infak 200.000 rupiah dari beliau. Mudah-mudahan senantiasa diterima amal ibadahnya, diampuni segala salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam barzah. Allah haziniyah wa ala kulli niyatin salihah la hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan Syaikhulillahil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kegiatan Majelis Subuh Al-Fajriyah yang akan datang insyaallah tanggal 28 Maret 2021 kita bertempat di Masjid Al-Khairiyah Kalimulia. Sekali lagi insyaallah kita bertempat di Masjid Al-Khairiyah Kalimulia. Rutenya yakin sudah hafal semua. Mudah-mudahan sekali lagi harapan kita Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, kemudian kita berusaha untuk meluangkan waktu kita bisa hadir di Majelis Subuh Al-Fajriyah. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai informasi dari pengurus Majelis Subuh Al-Fajriyah. Untuk pembacaan doa mohon kesediaannya DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Ustadz Haji Abdullah. Dari saya terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidillah ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya maulana ya abad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaratan bi sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamda daimin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa likal karim wal 'azimi salatanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqbil lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tabalaghna biha asal ghayat min jami'il khairati bil hayat wa ba'dal mamat. Ya Qad ya Hajat ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dayanu wa ya qadiyul adli wa ya karim anta fadana man anzana bil haq ya rahman ya rahim ya hanan ya manan ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal da'watina ya karim. Allahumma taqabbal da'watina ya karim. Allahumma taqabbal da'watina ya karim. Ya mujibu birrahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu